Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mempertimbangkan untuk mengusulkan penghapusan jabatan gubernur. Menurut Caimin, fungsi jabatan gubernur terlampau tidak efektif, hanya sebagai penyambung antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara alokasi anggarannya besar. Untuk itu, PKB berencana mengusulkan pemilihan langsung, hanya pemilihan presiden dan pemilihan bupati wali kota saja. Apa komentar Anda mengenai penghapusan jabatan gubernur yang fungsinya dinilai tidak efektif ini? 6339160. Ya, menurut pendapat saya apresiasi ya dengan apa yang dia usulkan ya. Tapi saya lebih usul partai begitu banyak itu lebih bagus dihapuskan. Kan 2 partai saja atau 3. Yang ribut sekarang partai. Terima kasih. Estimasinya cukup besar ya, kontestasi pemilihan gubernur atau kepala daerah level 1 di bawah presiden itu besar, menghabiskan dana sekian triliun ya. Itu dana dari mana gitu loh. Pemerintah tidak menganggarkan, jadi harus menggunakan kocek sendiri. Ya memang akibatnya itu, apabila terpilih dia akan melakukan penggelembungan, kan biasanya begitu tuh, untuk bisa kembali dia punya modal kan. Nah, kalau memang dihapuskan, ini ada alternatif lain. Bupati atau wali kota di bawah ini mungkinkah akan menjadi raja-raja kecil di daerah, ya kan? Dia akan menggantikan posisi seorang gubernur dengan menggunakan tupoksinya dia, otoritas dia untuk menentukan kebijakan dari pusat. Nah, ini berbahaya sekali, ya kan? Jadi artinya bisa saja menggunakan wacana ini untuk menggulirkan konsep-konsep yang menurut Pak Muhaimin terarah, tapi harus dikaji atau dievaluasi ya, karena undang-undang itu kan nggak gampang. Menghapuskan undang-undang itu perlu berapa lama gitu loh di DPR. Saya kira demikian. Ini wacananya sih kelihatannya sih bagus. Saya rasa ini bukan suatu kerjaan yang mudah. Karena sistem kita ini sekarang sudah terbangun. Kalau sampai gubernurnya itu dihapus, ada berapa resiko yang akan timbul. 1, wali kota, bupati akan jadi raja-raja kecil. Sebenarnya sekarang sistem kita sudah benar. Kita pilih langsung, demokrasi. Tapi caranya itu dibenahi gitu loh. Jadi jangan sampai timbul anggaran yang begitu besar. Justru kalau kita lihat sekarang itu partai kita di negara kita tuh kayak jamur. Salah satunya yang membuat high cost, biaya tinggi, pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu dari partai sebenarnya. Coba sekarang kita partai itu dikurangin, katakanlah 5 atau 3, ya kan? Nah, ini sistemnya yang harus dirubah sebenarnya. Gubernur, wali kota, bupati, pemilihan langsungnya udah benar gitu loh. Jadi bukan dihapus Pak, dibenahi. Kita ini merdeka sudah nanti tahun berapa udah 100 tahun loh, ya kan? Tapi sistemnya gitu loh, jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Ya kurang lebih setuju dengan pokoknya, cuma mau nambahin sebenarnya di bupati, wali kota, bupati khususnya itu sekarang pun udah terjadi raja-raja kecil gitu loh. Bukannya akan terjadi, sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu gitu loh, ya kan? Ini makanya presiden dipilih, bupati, wali kota dipilih, masa gubernur nggak dipilih? Itu logikanya di mana? Terpulang dari semua biaya bengkak. Kalau ngomong biaya bengkak, ya mendingan nggak usah diadakan, semua presiden tunjukin aja pejabat PLT gitu loh, beres ya kan, kayak zaman dulu gitu, zaman Orde Lama gitu loh ya. Ya itu ya, kalau negara kita kayak Singapura ya mungkin nggak perlu ada gubernur lah, tapi kan ini Pak Caimin nih nggak ngelihat negara kita tuh segede apa ya. Masa kalau presiden langsung ke, atau menteri dalam negeri langsung ke bupati, wali kota pun terlalu cakupannya terlalu repot gitu ya. Pada berapa wali kota dan bupati se-Indonesia gitu. Makanya kita pecahkan jadi provinsi. Nah, provinsi itulah yang mendelegasikan lagi tugas-tugas dari pusat gitu. Ini Caimin memang nggak tahu ada tujuan apa di baliknya provinsi seperti itu. Oke, terima kasih. Menurut saya tidak begitu setuju dengan usul Bapak Muhaimin Iskandar ya. Karena menurut saya posisi gubernur bagaimanapun juga seorang pejabat tinggi yang mengepalai sebuah
provinsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pertama kali negara kita merdeka, founding fathers, Bapak Menteri Bangsa sudah memberikan itu dan diadakan sampai zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Tentu saja masih dibantu lagi oleh bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT dan lain sebagainya itu, dan aparat-aparatnya maksudnya. Itu semua ada maksudnya agar kinerjanya dari presiden bisa terus langsung ke bawah, tapi tidak melewati dari gubernur ini, gitu loh. Bagaimana mungkin seorang bupati bisa langsung ke presiden, padahal dia hanya di kabupaten, tidak memimpin seluruh provinsi. Itu kan sudah dipikirkan oleh founding fathers kita, bapak-bapak pendiri bangsa negara kita, NKRI ini. Jadi posisi gubernur itu penting, atau pejabat lain juga penting. Cuma cara menjadi pejabat ini harus jujur. Bagaimana caranya, jujur apa tidak? Ya seharusnya jujur. Itu masalahnya di negara kita. Kan kebanyakan di belakang layar saya tahu jabatan, di eksekutif legislatif yudikatif. Tapi ada juga sih yang jujur, walaupun sedikit yang benar-benar jujur, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya pikir sih ini nggak jauh-jauh sebetulnya. Kita akan memasuki tahun politik, tahun 2024. Jadi kita bisa expect bahwa semua statement-statement dari pejabat yang mulai dari sekarang sampai nanti itu semua ada kaitannya dengan pemilihan 2024. Seperti yang kita tahu ini kan usulan dari dari Pak Muhaimin kita ini kan sebetulnya seperti buang garam ke laut sih. Sebenarnya udah tahu, udah pasti nggak mungkin di jabatan ini dihapuskan tuh. Dia juga udah tahu nggak mungkin. Elektabilitas yang tinggi saat ini itu semua kebanyakan kepala daerah, semua gubernur. Jadi elektabilitas capres, cawapres yang tinggi saat ini dari gubernur semua. Jadi gimana caranya untuk menundermine jabatan gubernur ini? Bagaimana untuk istilahnya melemparkan berbagai statement lah seperti semacam itulah, bahwa jabatan ini tidak penting, hanya sebagai penyambung, alokasi besar dan sebagainya. Kita bisa expect statement seperti ini itu akan makin banyak nanti pada waktu menuju ke 2024. Oke. Jadi saya termasuk respect dan hormat pada Caimin ya. Jadi beliau ini orang yang percaya dirinya luar biasa tinggi, terlepas dari prestasinya minim, atau jabatannya belum pernah jadi gubernur, atau suara partainya kecil, tapi keberaniannya itu dan percaya dirinya harus menjadi inspirasi bagi generasi muda. Nah, mengenai gubernur, seharusnya di Indonesia diperbanyak lagi jumlah gubernur. Contohnya mungkin Madura bisa menjadi provinsi sendiri, Lampung terlalu besar bisa Lampung Selatan, Lampung Barat. Kenapa? Karena sebenarnya keberadaan kantor gubernur dan wali kota bupati seterusnya itu merupakan infrastruktur birokrasi yang tugasnya melayani rakyat. Apa yang kita rasakan sebagai bangsa Indonesia saat ini tumbuh 4-5%, itu tidak terlepas dari kumulatif kerja dari masing-masing provinsi, dari kabupaten dan seterusnya. Jadi kalau Caimin berpikir bahwa provinsi itu mau diambil, tidak ada pilkada langsung, maka Caimin sedang mencoba mengambil hak rakyat di provinsi tersebut untuk berpesta secara demokrasi, memilih putra daerah terbaik. Caimin juga harus mempertegas ya, dalam arti kata nggak efektifnya seperti apa gitu loh, harus memberikan alasan jelas dan tepat gitu loh kan, jangan hanya memberikan statement yang ngambang nih gitu loh kan. Secara fungsionalnya kan ada juga deh gitu loh, jangan bilang biaya besar. Kalau biaya besar ya anggota MPR DPR juga biaya besar, masa reses juga biaya besar gitu kan, kunjungan kunkernya juga biaya besar. Jadi gimana ya maksudnya ya, kita juga balik lagi lah, relatif lah biaya besar itu seperti apa kan. Intinya biaya besar itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan benarnya untuk kepentingan daerah yang dipimpinnya gitu loh. Dengan jangan kasusnya banyak pencitraan, banyak kunjungan yang nggak jelas, hasilnya nol besar, hanya penting jalan-jalannya kelihatan, kerjanya kelihatan, tapi hasilnya, outputnya nggak ada gitu. Itu yang harusnya dilihat gitu loh. Dari sekian banyak gubernur yang memimpin daerah juga ada banyak yang brengsek juga ada, yang benar hasil juga ada gitu kan. Makanya sih bilang
yang menurut nggak perlu itu kenapa gitu loh kan. Yang menurut saya sih yang dibilang oleh Pak Pertama bahwa harusnya kita perbanyak gitu loh. Jangan memutus gitu loh, harusnya diperbanyak gitu. Supaya apa? Kalau nggak ada kepalanya, bahasanya wali kota dan bupati itu nggak ada yang ngatur. Enak aja gitu kan bahasanya gitu loh. Ya kan, seenak-enaknya jidat mereka gitu loh nantinya. Ya kan? Tapi juga balik lagi, pengaturan ini kan diperlukan gitu loh. Jangan dibilang nggak perlu gitu. Pemutus hubungannya ada gitu loh. Ya kan, yang menjaganya ada gitu loh. Ya, menurut saya sih itu aja sih, terima kasih. Ya, saya pikir mungkin jabatannya tidak perlu dihilangkan, tetapi pemilihannya ditiadakan. Jadi gubernur itu sudah ditunjuk saja sama presiden kalau memang hanya sebagai penyambung lidah atau penyambung sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat gitu. Jadi menghemat cukup banyak gitu kira-kira untuk biaya pemilihan umumnya. Saya pikir itu. Kali ini kayaknya pejabat kita terlalu pintar ya. Itu kalau boleh melihat dia studi banding di negara mana yang tidak ada gubernurnya. Setiap negara pasti ada gubernurnya. Ya istilahnya itu kan secara struktural memang dari dulunya seperti itu. Kalau mau dihilangkan mungkin ya Caimin ini hanya cuma sekedar cari popularitas saja atau mendobrak dia supaya terkuat di permukaan ya. Ya saya pikir gubernur itu cukup penting, tinggal tugas-tugasnya saja yang harus lebih diperhatikan dengan anggaran yang cukup besar. Saya rasa itu, terima kasih. Ya menurut saya sih bukan yang nggak efektif ya, itu mungkin orang yang menjabat gubernur itu yang nggak efektif kerjanya gitu loh. Kalau misalnya yang jabatnya efektif mungkin ya kerjaannya itu pasti meningkatkan kehidupan dari yang daerah yang dipimpinnya itu. Nah dia harus bersinergi dengan pemerintah pusat gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak ada gubernur, emangnya presiden mengurus semuanya bisa satu orang gitu? Kan nggak mungkin, harus ada yang menjabat juga jadi pemimpin masing-masing daerah dong. Gimana? Oke. Kalau menurut saya janganlah untuk gubernur itu dihapus. Karena kalau saya melihat sekarang ini kan otonomi itu di tingkat 2. Justru sebaiknya itu otonomi itu di tingkat 1. Jadi tidak ada persaingan antara tingkat 2. Jadi jangan sampai nanti tingkat 2 ada mau bikin bandara, ada mau bikin pelabuhan, kan lucu di dalam satu provinsi ada 2 bandara atau 2 pelabuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam satu provinsi, nanti mereka bisa melihat gimana jadi gubernur lah yang berperan di sini. Kedudukan gubernur itu sudah diatur sedemikian rupa dengan adanya undang-undang ya. Jadi bolehlah berwacana seperti itu. Dan memang dari dulu Caimin ini suka memberikan move gitu ya, memberikan satu ya kalau istilah kasarnya itu membuat kegaduhan. Gitu ya. Jadi lebih baik memang itu dikaji dulu di tingkat orang-orang yang punya intelektual dulu. Kalau memang itu sampaikan di sana menjadikan pemikiran yang matang, yang baik, baru sampaikan ke publik. Jangan buat satu publik itu jadi kebingungan. Memang Caimin ini suka membuat kegaduhan. Waktu jadi penaker aja kita tahu sendiri kan. Banyak lah statement yang gitu. Sebetulnya basic dia apa? Siapa dia sebenarnya? Ya kan, ilmunya sudah apa? Banyak orang pintar. Para pemimpin kita ini tolong berkaca lah kepada founding father kita ini. Mereka mengurus negara ini dengan tumpah darah mereka tanpa memikirkan uang sepeser pun, begitu saja. Ya, kita perlu lihat dulu job desk gubernurnya gimana. Kan kalau mau menghapus jabatan itu kan harus lihat job desk-nya dulu. Sudah berjalan apa enggak. Ya kalau perlu kan nggak perlu anggota DPRD atau apa itu juga nggak perlu. Kan udah ada ini anggota DPR kantor pusat juga. Nah, ada dipikir dulu belum mengeluarkan statement atau apa ya. Berarti anggota DPRD ya dihapus juga dong. Nggak mau. Oke, ini menurut saya sih contohnya Jakarta ya, ada wali kota Jakarta Timur Barat, pusat utara dengan ini ya. Itu kalau seandainya setiap wali kota itu harus reportnya ke presiden, itu gawat loh ya. Memang itu gubernur adalah subordinasi ya dalam organisasi ya. Saya nggak setuju.
bagaimanapun juga daerah itu harus tetap pada pemimpin dan mengatur, walaupun di bupatinya itu masing-masing daerah, tapi kan itu harus disatukan. Mungkin menurut saya malah lebih efektifnya begini aja, baik bupati sama gubernur itu tidak usah ada pemilihan langsung, karena kalau dia langsung tuh malah justru dia jadi kerajaan kecil. Nah, tapi dia dipilih, diajukan oleh DPRD seperti yang zaman dulu, nanti diputuskan oleh presiden. Karena dia sebenarnya itu kan mereka itu pembantu presiden secara langsung. Itu aja. Hanya kita pemilihannya hanya presiden aja secara langsung. Melakukan kontestasi melalui gubernur, sekalipun dia wakil pemerintah pusat di daerah ya, jadi sebagai pimpinan daerah, itu memang ada efek positifnya, yaitu mengurangi dana APBN negara ya. Artinya bisa mengurangi sekian banyak, di samping di mana calon gubernur pun harus menyiapkan dana sendiri untuk ikut kontestasi. Nah, negatifnya ini ngerinya nanti pada saat terpilih nanti wakil-wakil yang diusulkan itu seperti bupati atau wali kota itu tidak tertutup kemungkinan mereka akan menimbulkan kearoganan, kesombongan jabatan ya. Artinya karena tidak ada gubernur, jadi dia bisa menjadi raja kecil. Ini prediksi saya nih. Jadi artinya, mohon maaf kalau salah prediksi ini, cuma saya pikir dia akan mempunyai kewenangan yang jauh lebih besar karena dianggap gubernur tidak ada, jadi dia langsung bertanggung jawab pada pemerintah pusat sebagai oligarki dari sistem vertikal ya. Nah, cuma masalahnya ini sekarang merubah undang-undang seperti ini tidak mudah. Usul mungkin bisa saja, cuman kan dari DPR tingkat pusat maupun di daerah pun harus mempertimbangkan segala sesuatu, apa plus minus kalau kontestasi gubernur ditiadakan atau pilkada daerah otonomi pusat itu ditiadakan. Ini perlu dipertimbangkan karena dengan ditiadakannya itu ada beberapa daerah seperti Jakarta ini kan masih ada gubernur. Kalau nanti gubernur tidak ada, nanti siapa yang mewakili, apa wali kota atau kecamatan gitu loh. Saya kira itu aja. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini. Untuk Businessman Opinion, saya Nina Amelia.